Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Pentaho, dan setelah itu bagaimana cara mengimplementasikan Pentaho dengan membuat data warehouse yang simple dengan objek Minimart. Jadi sebelumnya tool apa yang dibutuhkan untuk menginstal Pentaho itu yang pertama itu ada JDK dan JRE di Java, kemudian harus ada XAMPP juga, terus ada file Pentaho Data Integration, kemudian yang terakhir tuh ada MySQL Connector. Jadi nanti buat link-link tool yang dibutuhkan nanti saya akan kasih di description box. Yang pertama, kita harus mendownload dulu Pentaho Data Integration-nya. Disclaimer, sebelumnya saya sudah menginstal Pentaho, jadi di sini saya mengarahkan saja ya teman-teman bagaimana cara menginstal Pentaho itu. Di sini saya udah ada file Pentaho-nya. Ini ada file Pentaho-nya di sini namanya PDI ini, kemudian isinya itu ada data integration, kemudian ada file lain di sini. Kemudian yang kedua adalah kita harus ngecek dulu versi dari JDK dan JRE-nya. Kalau di laptop saya, ngecek dari file JRE dan JDK-nya itu bisa di datasi program file, jadi bisa di program file yang biasa atau yang ini. Punya saya tuh di sini, dan di sini udah kelihatan Java. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai Java, itu kemungkinan besar belum punya file JRS sama JDK, jadi sebelumnya harus install terlebih dahulu. Sini sudah ada JRS sama JDK-nya, jadi otomatis gitu. Ini versinya juga di sini sudah ada. Kemudian yang ketiga itu kita klik aja, search aja view advanced system setting. Nah, ini masuk di sini. Kemudian sini kan tampilannya seperti ini. Kita masuk ke environment variable. Nah, setelah di sini kelihatannya teman-teman, saya sebenarnya sudah menginstal Pentaho, jadi sudah ada ininya. Teman-teman tinggal klik new di sini. Kita di sini bikin 3 new system variable. Yang pertama itu ada Pentaho underscore Java. Untuk variable value ya, itu kita direct ke file JRE. Sini tinggal search aja, bisa yang file JRE-nya dibuka. Masuk ke bin, dan cari yang JavaX, aplikasi Java-nya. Ini, terus open. Nah, ini di sini teman-teman, kemudian klik OK. Kemudian yang kedua itu bikin lagi namanya, variabelnya namanya Pentaho. Jadi pastikan kapital semua ya teman-teman. Java Home. Nah, di sini variabel value-nya juga menggunakan JRE. Browsing aja JRE. Tapi cuma JRE aja teman-teman di sini. JRE. Masuk aja ke sini. Nah, ini menggunakan ini, klik OK. Terus yang terakhir membuat Java Home dengan variabel value-nya itu menggunakan JDK. Jadi tadi itu JRE kan ya teman-teman, sekarang menggunakan JDK. Ini. Nah, udah di sini klik OK.
Sini punya saya sudah ada nih Java Home-nya, kemudian juga ada Pentaho Java, terus Pentaho Java Home. Tinggal klik OK aja, terus yang ini juga OK. Nah, sudah selesai di sini teman-teman. Kita masuk ke yang file ini. MySQL Connector. Nah, masuk ke sini. Setelah itu cari ya MySQL Connector, cari di ini. Yang ini tinggal di copy paste aja, di copy paste. Kemudian masuk ke ini yang file Pentaho-nya. Masuk ke file Pentaho-nya, data integration, kemudian ke lib. Di sini ke lib nih, di sini terus tinggal dikopas aja. Sini saya sudah masuk ya, teman-teman. Sudah selesai di situ penginstalannya. Kemudian kita coba masuk ke Pentaho-nya. Dengan cara kita masuk ke file ininya, Pentaho-nya, ke folder Pentaho. Kemudian cari yang namanya spoon. Nah, ini spoon ya. Klik 2 aja, masuk ke sini. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa restart laptopnya terlebih dahulu. Jadi setelah masukkan file ini yang dari MySQL Connector, teman-teman harus restart laptop terlebih dahulu, baru setelah itu masuk ke file spoonnya. Nah, begini tampilan awal dari Pentaho. Jadi ini belum ada apa-apa di sini, masih tampilan welcome. Setelah itu saya akan memberikan sedikit implementasi dari aplikasi Pentaho ini dengan data warehouse sederhana, di mana saya akan membuat data warehouse ini. Dimensinya itu ada 4 yang dihubungkan menggunakan fact penjualan. Sebelumnya saya sudah mempunyai database-nya sendiri. Jadi ini database saya sendiri, di sini sudah ada database-nya. Kemudian teman-teman harus membuat database lagi untuk menyimpan data dari Pentaho-nya. Di sini saya menggunakan database ini untuk menyimpan data dari Pentaho-nya, dari data warehouse-nya, menggunakan ini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama itu ada membuat dimensi karyawan. Nah, dimensi karyawan ini saya menggunakan MS karyawan, gabungan dari MS karyawan, data dari MS karyawan, dan data dari MS cabang. Nah, kita mulai aja. Yang pertama itu membuat dim karyawan. Di sini kita harus klik new transformation. Nah, sudah di sini tampilan yang pertama seperti ini. Kemudian langkah pertama kita klik yang view. Ini ada view sama design. Kita masuk ke yang view, terus masuk ke database connection. Kita buat database connection-nya dulu. Database connection-nya ini diambil dari yang tadi di database saya punya ini, Pminimart dan DWP. Masuk ke itu, kemudian buat di sini konektor name-nya itu yang pertama kita bikin yang di Pminimart ya. Connection-nya Pminimart. Connection tipenya itu kita pakai MySQL. Hostname-nya itu pakai localhost. Database name-nya tadi kita pakai yang Pminimart
Jadi nanti datanya itu diambil dari database Minimart username, tinggal pakai root aja, kemudian klik OK. Oke, sudah. Di sini yang pertama, database connection yang pertama, kita buat yang kedua. Kita buat yang kedua itu DWP, connection DWP. Di sini connection name-nya itu connection DWP. Connection tipenya itu sama, menggunakan MySQL. Terus name-nya menggunakan localhost. Database name-nya kita pakai yang tadi DWP-nya. Teman-teman bisa pakai yang lain tergantung database yang masing-masing ya. Klik OK di sini. Oke, di sini ada dua ya, udah ada dua. Nah, sekarang tinggal masuk ke desainnya. Desain yang pertama, kita masukkan MS karyawannya terlebih dahulu. Ini kita input. Jadi harus masukkan tabel inputnya dulu. Kita search aja tabel input. Klik 2. Nah, di sini sudah ada tabel input. Masuk ke sini. Step name-nya kita beri nama MS karyawan. Connection-nya kita menggunakan yang Minimart ya, teman-teman. Minimart, setelah itu get SQL select statement. Sudah, di sini cari tabelnya. Tabelnya adalah MS karyawan ya. Tabel MS karyawan, klik OK. Yes. Nah, sini sudah masuk. Setelah itu OK. Sini ada MS karyawan. Kemudian yang kedua kita masukkan tabel input MS cabang. Kita pakai ini lagi tabel input. Klik 2. Ini connectionnya masih salah ya teman-teman. Nanti dihapus saja. Ini masuk ke sini sama aja seperti tadi. Step name-nya menggunakan cabang, terus connectionnya Minimart, terus get SQL select, cari yang MS cabang. Oke. Klik OK. Nah, setelah itu buat stream lookup-nya. Jadi cari aja stream lookup. Nah, di sini stream lookup. Oke. Ini teman-teman disamakan ya connectionnya. Jadi stream lookup ini tuh kayak menggabungkan gitu tabel input. Ini tinggal delete aja, kemudian digabungkan. Nah, seperti ini. Sepertinya teman-teman kira-kira. Jadi nanti stream lookup itu menggabungkan inputan dari MS karyawan dan MS cabang. Masuk ke stream lookup-nya, step name-nya diganti dengan nama bebas ya. Tapi saya menggunakan di sini MS karyawan. Lookup step-nya itu pilih yang cabang. Setelah itu diisi flag-nya tuh di sini kode cabang, dan ini juga kode cabang. Setelah itu get lookup file. Nah, di sini udah muncul di sini. Kemudian disesuaikan ya teman-teman. Sesuaikan di sini pada kotanya kita hapus. Nama cabangnya kita ganti dengan nama area cabang. Oke, sini oke. Bisa di preview. Di sini previewnya adalah klik ini, klik kiri, kursor yang sebelah kiri, klik terus ke preview, ke quick launch. Nah, sudah masuk di sini nama-namanya ya. Nah, teman-teman oke, close. Udah jadi ini. Kemudian selanjutnya itu kita ada bikin penggabungan menggunakan desain yang namanya concat file. Nah, yang ini di sini
kayak gini, teman-teman, kayak gini aja. Oke, udah masuk ke concat file. Jadi kita di sini mau menggabungkan nama depan sama nama belakang dari karyawan itu sendiri. Step name-nya diganti dengan nama karyawan. Targetnya nama karyawan. Kemudian di sini file-nya kita isi dengan nama depan, nama belakang. Oke, di sini kemudian kita seleksi kolomnya. Jadi kan tadi ada kolom-kolomnya itu kan ya. Kita di sini seleksikan dengan menggunakan select kolom. Sorry teman-teman, select value namanya. Nah, di sini udah select value di sini. Masuk ke select value, di sini step name-nya diganti dengan nama bebas. Saya di sini menggunakan seleksi kolom. Kemudian klik get right to select. Nah, di sini muncul kan saya pilih mana aja yang akan saya munculkan di kolomnya nanti. Sini kita menggunakan sistemnya kolom 1 menggunakan ya. Di sini oke aja. Kemudian kita masukkan sequence-nya. Cari yang namanya add sequence. Nah, sini sequence, masuk klik 2 aja. Step name-nya kita namakan dengan nama SK karyawan, nama value-nya dengan nama karyawan. Oke, di sini udah selesai. Kemudian atur filenya lagi menggunakan select value. Oke, di sini klik 2 aja, klik gitu kan. Step name-nya dinamakan atur kolom aja, atur kolom. Kemudian klik yang get file to select. Nah, di sini tuh kayak ngatur-ngatur gitu, seleksi mana yang kolom mana yang bakalan muncul, kemudian urutannya gitu. Di sini saya akan mengganti SK karyawannya tuh di bagian atas, ya. Bagian paling atas. Oke, udah. Jadi setelah itu, oke. Sudah. Setelah ini kita masuk ke yang bagian, kan tadi ada tabel input. Nah, di sini kita masukin tabel outputnya. Jadi setelah selesai ini masuk ke tabel output. Cari tabel output. Oke, di sini step name-nya kita ganti dengan nama dim itu dimensi ya, dimen karyawan. Connection-nya kita menggunakan yang DWP karena akan menyimpan datanya itu di DWP gitu. Setelah itu target table-nya itu kita ingin tuh dim karyawan. Setelah itu masuk ke SQL di sini. Nah, di sini kita tinggal
klik execute, oke, close, oke. Nah, kemudian kita coba buat run ya teman-teman. Di sini run, klik run, oke. Coba preview, klik once. Nah, udah jadi, oke, sip. Dimensi karyawan dimensi pertama sudah selesai dibuat ya, seperti ini, sederhana teman-teman. Kemudian yang kedua itu kita membuat dimensi produk. Di dimensi produk ini kita menggunakan dua data, yaitu data dari MS kategori dan data dari MS produk. Nah, baik, kita mulai aja. Langkah-langkahnya tadi seperti yang pertama, klik new, transformer, kemudian di sini ke view, buat database lagi, database 2 itu yang DWP sama P-Minimart, kita masukin lagi di sini. Jadi setiap kita bikin transformation, masukkan lagi database-nya gitu, bikin baru lagi database-nya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi membuat database-nya. Di save dulu teman-teman, di save dulu. Ini kan namanya dimensi produk. Oke. Nah, seperti sama seperti tadi ke desain, terus kita inputkan dulu tabelnya menggunakan tabel input. Input di sini kita beri nama MS kategori, connectionnya menggunakan P-Minimart. Kita cari MS kategori di sini, MS kategori, oke, yes, oke. Kemudian buat lagi satu, ini ABK ya teman-teman, connectionnya nanti diganti. Namanya itu adalah MS produk. Connection yang menggunakan P-Minimart, terus kita SQL seleksi dan dari yang produk. Oke, kemudian di sini kita gabungkan menggunakan string look. Di sini string look, oke. Connectionnya dibenarkan terlebih dahulu teman-teman. Delete, kemudian ini connection sini. Nah, sip. Terus string lookupnya kita ganti nama menjadi bebas ya teman-teman. Kalau saya menggunakan cabang produk, lookup stepnya menggunakan MS kategori, dan di sini voidnya dengan nama kode kategori, terus lookupnya menggunakan kode kategori. Coba, oke, di sini menggunakan C2 kode kategori sama nama kategori, oke. Kemudian setelah itu kita coba preview aja dulu. Sip, udah muncul di sini. Kita close, kemudian kita seleksi nih kolomnya. Tadi kan banyak banget tuh kolomnya kan, kita seleksi menggunakan select value. Oke, select value. Isi step name-nya menggunakan step name-nya bebas ya, kalau saya di sini seleksi kolom, kemudian klik get value seleksi. Kita seleksi nih mau apa aja yang bakal dimunculkan. Kalau saya di sini adalah kode produk, kemudian ada kode kategori, nama kategori,
nama produk, unitnya kita hapus, kode satuannya dihapus. Nah, sip. Dirapikan terlebih dahulu biar rapi. Oke, sip. Setelah itu kita masukkan add sequence. Nah, step name-nya kita ganti dengan nama SK produk karena ini tuh nanti bakalan kepake di yang penggabungan itu. Terus value name-nya kita ganti dengan SK produk. Oke, setelah itu masuk ke seksi kolom lagi. Karena kan tadi kita udah nambahin nih yang SK produk. Kita pengen nampilin SK produknya di kolom yang nanti kalau misalkan di preview itu kelihatan. Sini kita tambahkan select value. Setelahnya kita ganti dengan nama bebas sih, kolom deh. Nah, kita to seleksi, ininya kita taruh ke atas. Saya pengen ini ditaruh di atas. Oke, sudah selesai seperti ini. Kita kasih output menggunakan tabel output. Step name-nya diganti dengan nama tim produk. Connection-nya, dengan DWP, target table-nya kita ganti dengan nama tim produk, isi dengan nama tim produk. Kemudian kita SQL. Di sini sudah muncul, kita create tabelnya yang ada di DWP-nya, di database DWP-nya. Execute. Oke. Close aja. Oke. Nah, setelah itu kita coba run menggunakan yang ini, run. Yes. Oke, sip. Ini udah hijau semua, berarti udah keren. Preview, quick launch. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita close. Dimensi produk sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke dimensi selanjutnya. Dim cabang. Dim cabang ini kita menggunakan dua data, yaitu MS cabang dan MS provinsi. Nah, ini kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, nama cabang dengan breaking key-nya itu SK cabang. Nah, oke, kita masuk, bikinlah baru lagi menggunakan file new transformation, kita bikin baru lagi, kita masukkan lagi database connection-nya seperti yang tadi. Kita save terlebih dahulu, simpan terlebih dahulu, namanya dimensi cabang. Save. Oke. Yang pertama kita buat desainnya itu menggunakan tabel input ya. Tabel input di sini tabel inputnya ganti dengan nama MS cabang, isi dengan nama MS cabang. Connectionnya kita dapatkan dari P-Minimart, database P-Minimart. Kemudian kita cari tabelnya, yaitu tabel cabang MS cabang. Oke. Yes. Oke. Jadi selanjutnya kita bikin MS kota untuk bisa mengakses MS provinsi. Buat tabel inputnya di sini, nanti ini connectionnya dibenarkan ya.
Sini namanya Mas Kota, kita akses menekan Foundry WP, kita cari Mas Kota. Sini Mas Kota. Oke, sip. Oke. Setelah itu masuk ke penggabungan ya, penggabungan kolom itu menggunakan string lookup. Gabungkan ke sini. Setelah itu gabungan ke sini. String lookupnya kita kasih nama kode kota cabang. Jadi ini terserah sih kok namanya mau apa. Kemudian aksesnya itu melalui kota. Ini kita kode kota, isi kode kota, kemudian get file, isinya itu tuh kita pengen cuma kode provinsi. Nah, oke, sip. Setelah itu kita coba preview. Oke, sini udah muncul tampilannya. Oke. Setelah itu kita buat tabel input untuk MS provinsi. Provinsi di sini tabel inputnya namanya MS provinsi. Aksesnya itu menggunakan yang minimart. Kita pilih yang provinsi. Oke. Setelah itu untuk menggabungkan ini yang di sini, menggabungkan yang di sini ke ini, kita menggunakan string lookup lagi. Terus ini tuh ke sini. Oke. Kemudian step namanya diisi dengan bebas sih. Selesai ini. Lookup stepnya tuh kita mau ke yang di MS provinsi. Flagnya kita isi dengan kode provinsi. Coba get file, di sini sudah muncul seperti ini. Oke aja. Setelah itu kita buat yang namanya sequence menggunakan add sequence. Nah, ini kita isi dengan SK cabang, file ini juga sama. Oke. Setelah itu atur filenya menggunakan select value. Step namanya kita
isi dengan terserah sih, atur kolom. Di sini saya menggunakan atur kolom. Nah, di sini diurutin lagi nih, apa sih, kalau yang nggak mau dimunculin nanti di previewnya atau di database-nya bisa dihapus di sini. Jadi ini saya mau ini tuh di atas, kemudian kode provinsinya tuh habisnya, terus nama provinsinya tuh setelah ini, terus kode cabang, nama cabang ini dihapus saja. Oke, sip. Setelah itu, sudah selesai ini, kita tutup dengan tabel output. Namakan ini dengan cabang, nationnya menggunakan DWT, targetnya oke, close, oke. Setelah itu kita coba run. Yes. Nah, udah hijau semua di sini. Kita coba preview. Quick launch. Sip. Di sini sudah muncul ya data-datanya. Terus dimensi cabang sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dimensi selanjutnya, yaitu dimensi waktu. Ya, dimensi waktu. Saya menggunakan hari, kuartal, bulan, tahun, kemudian ininya pasca waktu. Kita mulai aja. Pertama kita buat transformers baru. Nah, di sini kita klik view, buat database connectionnya dulu. Connectionnya kita kasih dengan nama yang sama seperti sebelum-sebelumnya, transformer sebelumnya sama. Setelah itu kita coba save terlebih dahulu. Ini namanya dimensi waktu. Oke. Selanjutnya kita ke desain. Sini kita menggunakan yang baru, namanya generate raw. Step namanya kita ganti dengan isi dengan nama ini. Kemudian limitnya kita bikin 10.000 ya. 10.000. Nah, di sini flagnya sendiri. Ini tanggal awal, tipenya itu tipe date, formatnya tahun, bulan, terus value-nya kita mulai dengan seperti ini. Oke. Setelah itu kita tambahkan sequence. Dengan nama hari selanjutnya, terus nama value-nya tuh oke. Kemudian kita tambahkan lagi kalkulator. Oke.
sini masuk di sini statementnya kita ganti dengan nama hitung hari, dan di sini diisi ya semuanya. Nah, saya sudah selesai matikan, ada 8 file yang digunakan. Dan kita klik OK. Selanjutnya di sini kita buat yang namanya data grid. Di sini kita cari yang namanya data grid. Namanya data grid, kita isi dengan nama bulan. Di sini nanti isinya itu nama bulan. Kita isi ada meta sama data. Jadi metanya dulu kita isi. Tipenya integer. Terus ada juga nama bulan. Tipenya string. Nah, dimasukkan ke data. Setelah itu kita tambahkan namanya stream lookup. Jadi ini tuh nanti lihat ya teman-teman, jadi stream lookupnya nanti tuh terhubung ke hitung hari sama nama bulan. Isi dulu nama bulannya, ini kan tadi udah diisi nama bulannya. Terus genapnya kita isi dengan bebas sih, terusnya generate bulan. Terus ininya tuh nama bulan, terus ini bulan, terus nama bulan. Kita coba buka file, sudah di sini muncul, tapi saya cuma mau namanya nama bulannya aja. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi desain yang namanya modification JavaScript value. Nah, di sini kita masukkan namanya itu bebas ya teman-teman. Kalau saya namanya skala. Nah, kita ketikkan di sini scriptnya. Setelah itu kita masukkan flag-nya. Kita punya integer yang 16, posisinya 2, 6. Oke, sudah di sini sudah selesai.
Oke, setelah itu kita tambahkan seleksi kolomnya menggunakan select value. Spec name-nya kita isi dengan bebas. Saya isi dengan atur kolom, kemudian klik get file to select. Sini kita hapus yang kurang penting dan urutkan ya, teman-teman. Bukan yang kurang penting sih sebenarnya, maksudnya saya pengen nampilin yang ini loh gitu. Oke, itu selesai. Setelah itu kita tutup dengan tabel output. Step name-nya kita isi dengan tabel waktu, connection-nya DWP, targetnya itu SQL. Sudah di sini klik tabel, oke. Dan sip, udah hijau semua. Setelah itu kita coba preview. Oke, masuk semua. Kita stopkan aja, stop. Oke, semua dimensi sudah dibuat, kita tinggal membuat penghubungnya jadi semua dimensinya. Nih di sini kita menghubungkan para SK ya, SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, terus juga ada jumlah unit sama total jual. Oke, kita mulai aja. Sama semuanya, sama seperti di transformation yang sebelumnya, kita bikin file baru, data information, kemudian masukkan database, dua database itu. Sudah dimasukkan semua database-nya, kita save dulu dengan nama jualan. Oke. Jadi kita coba desain. Yang pertama itu kita masukkan tabel inputnya. Di sini diisi dengan nama tabel transaksi, kemudian connectionnya PMiniMart. Kita cari nama tabelnya, pilih TR penjualan. Oke. Setelah itu kita buat lagi tabel input untuk masukkan SK karyawan. Ini dihapus aja. Ya, tabel input ini itu untuk memasukkan dimensi karyawan. Sini kita isi dengan dimensi karyawan. Kita conditionnya menggunakan DWP select. Oke. Kita pilih yang dim karyawan. Oke, yes. Oke. Setelah itu dari sini kita hubungkan dengan ini dengan penghubung to string lookup. Nah, setelah itu masukkan ke sini, hubungkan ke sini. String lookupnya namanya SK karyawan. Lookup stepnya itu dim karyawan. Kode step fieldnya itu namanya kode cabang. Ini
folder cabang juga. Terus get lookup file, kita ambil yang SK karyawan aja. Oke. Setelah itu kita memasukkan dimensi produk. Sama seperti tadi, kita menggunakan tabel input. Setelah itu, kita akan masukkan dimensi cabang. Nah, seperti tadi, kita menggunakan tabel input. Oke, setelah itu yang terakhir masukkan dimensi waktu. Seperti tadi menggunakan tabel input. Selanjutnya kita buat tabel input. Tabel input untuk tabel harian, tabel harga harian. Tabel input. Setelah itu tambahkan kalkulator. Oke, kalkulator di sini kita kasih nama kalkulator ya, kalkulator aja. Ininya isi dengan total jual. Kalkulatornya tuh file A ditambah file B. File A-nya itu harga berlaku di cabang. File B-nya jumlah pembelian. Oke. Setelah itu kita tambahkan seleksi kolom dengan nama select value. Sini aja. Step 6-nya kita atur dengan nama atur kolom, kemudian file. Nah, di sini oke, setelah itu, setelah ini selesai, kita tutup dengan tabel output. Tabel output di sini kita beri nama tabel fakta penjualan. Connectionnya yang DWP, targetnya penjualan, skill. Oke, udah di sini execute. Oke, close. Oke. Setelah itu kita running semuanya. Ini di running ya teman-teman, semua di running sudah. Ini juga di running juga, yang ini yang terakhir. Kita tunggu sampai centang hijau semua. Kalau yang enggak hijau nanti ada tanda silang, berarti ada yang error dari settingan saya. Dan di sini sudah hijau semua. Kita coba preview, teman, apakah akan muncul semuanya si previewnya. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Ada SK karyawan, SK produk, SK cabang, SK waktu, tanggal transaksi, kemudian ada total jualnya. Kalau dilihat dari database-nya, di sini
Di database DWP sudah muncul dimensi-dimensi dan penghubungnya itu penjualan. Sini dimensi cabang itu udah ada datanya di sini. Udah ada datanya, kemudian yang lain juga udah ada hasilnya. Jadi untuk implementasi Pentaho dengan membuat data warehouse sederhana sudah selesai dan berhasil semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga langkah-langkah ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.